Karena aku dapat dari seseorang, yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan tawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Jelas di situ kalau Guru Zudi memberikan pernyataan bahwa Guru Sekumpul punya surga, Guru Sekumpul bisa memasukkan siapapun ke dalam surga, dan Guru Zudi juga menyebutkan bahwa siapapun musuh-musuhnya, ya, musuh-musuhnya yang menyerang siapa namanya Guru Sekumpul, nanti di akhirat mereka akan terengah-engah, mereka akan terheran-heran kalau Guru Sekumpul mampu menyelamatkan dia dari neraka, masuk ke dalam surga. Jadi kalau Guru Sekumpul punya surga sendiri, saya nggak heran, karena memang ada dasarnya. Sekelas Rasulullah saja, orang terbaik di muka bumi ini, mengaku bahwa masuk surga karena rahmat Allah. Tentu tidak bisa kita terima dengan iman kita bahwa ada orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah bisa memasukkan orang lain ke dalam surga atas dasar karena kewaliannya, atas dasar kealimannya, apalah katanya karomah lah, ma'rifat lah. Tentu kita tidak bisa terima itu sebagai iman. Kalaupun kita bicara syafaat, ya, misal menganggap ada syafaat pada orang soleh tersebut, tetap kita tidak bisa mempercayainya bahwa dirinya bisa seenaknya mengambil siapa saja yang di neraka lalu dimasukkan ke dalam surganya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, semoga selalu sehat dan semangat. Masih watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Kali ini kita beri tema ataupun judul yakni awas, bahaya tentang kabar Guru Sekumpul. Awas, kabar, ya. Yang bahaya adalah kabarnya, bukan Guru Sekumpulnya. Kita tetap berprasangka baik bahwa beliau adalah orang baik, semoga diterima amal solehnya dan diampuni dosa-dosanya. Namun kabar, yakni kabar tentang diantaranya bahwa beliau memiliki surga sendiri, bahkan bisa memasukkan siapa yang dia kehendaki, bahkan orang-orang yang benci ataupun memusuhinya pun bisa ia masukkan. Ya. Tentang hal ini sehingga muncul berbagai macam tanggapan, bahkan mengatakan, ada yang mengatakan khurafat, mengatakan tahayul, kemudian itu adalah namanya juga berlebihan atau mengkultuskan. Mengkultuskan itu artinya kurang lebihnya adalah mendewakan ataupun berlebih-lebihan terhadapnya sehingga dianggap semuanya benar dan lain sebagainya. Sehingga kemudian juga ditanggapi ataupun ditafsirkan akan kalimat bahwasanya Guru Sekumpul memiliki surga sendiri dan bisa memasukkan siapa yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Nah, sehingga muncul tafsiran diantaranya ada yang mengatakan iya, karena di Al-Quran Allah menyebutkan siapa yang beriman, beramal soleh ataupun orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga. Guru Sekumpul kan orang yang bertakwa sehingga pasti masuk surga. Nah, ini kalimat yang memastikan, ini perlu dikoreksi juga. Kemudian ada yang mengatakan tafsirannya adalah bahwa itu adalah bahasa lughah, bahasa kiasan saja. Atau ada juga yang mengatakan bahwa Guru Sekumpul ini memiliki surga, maksudnya adalah surga, ya surga dunia. Ketika orang-orang dekat dengannya, mengajak kepada majelisnya dan lain sebagainya, itu adalah surga dunia. Kemudian ada yang mengatakan juga atau menafsirkan bahwasanya benar itu adalah surga di akhirat kelak, bahwa Guru Sekumpul masuk surga dan akan memberikan syafaat tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam penafsirannya. Sehingga dengan berbagai macam penafsiran ini teman-teman sekalian, kita katakan cukup berbahaya. Ya, berbahaya. Kenapa? Karena dengan kabar yang simpang siur dengan berbagai macam penafsiran ini, maka dalam kurun waktu sekian lama atau berganti generasi ke generasi, maka akan menjadikan itu kabar yang semakin jauh dari kebenaran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir di zaman dulu teman-teman sekalian, seperti yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, yakni Al-Lata atau Lata, itu dulunya adalah orang soleh, orang baik. Di tafsir At-Tabari dikatakan Al-Lata adalah seorang lelaki yang membuat adonan roti kepada jamaah haji secara gratis. Ketika ia meninggal, orang-orang beriktikaf di kuburannya dan menyembahnya. Seperti Al-Lata dan juga yang lainnya yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman dulu adalah mereka itu adalah orang-orang soleh. Kemudian setelah meninggal, kemudian diingat-ingat, kemudian mereka suka ke makamnya untuk awalnya adalah untuk berziarah, untuk mendoakan, kemudian bergantinya waktu cerita-cerita dibumbu-bumbuhi, kemudian
dimintai doa-doanya. Nah, dimintai doanya sebagaimana di dalam surat Yunus, teman-teman. Coba kita buka bersama, teman-teman. Surat Yunus ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya. Artinya kurang lebihnya, dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Nah, poinnya adalah di sini orang-orang kafir, mereka itu mengatakan bahwa orang-orang soleh tadi adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan Maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu. Nah, teman-teman, orang-orang kafir Quraisy dari zaman dulu, mereka itu tidak menyembah langsung kepada Lata, Uzza dan yang lainnya. Tetapi mereka itu meminta kepada orang-orang soleh itu agar doa-doanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu juga kabar tentang, mohon maaf, guru sekumpul ini, sekali lagi bukan kita ingin merendahkan guru sekumpul, tidak, kita sangat menghormati dan kita tetap berprasangka baik dan kita tetap mohon semoga diterima amal solehnya dan diampuni dosa-dosanya. Namun tentang kabarnya ini yang kita perlu koreksi, teman-teman, sehingga dikhawatirkan dengan bergantinya generasi, bergantinya waktu, dengan tafsir-tafsir yang berbeda-beda itu, kemudian akan muncul bahwa guru sekumpul itu benar memiliki surga dan benar bisa masukkan ke surga siapa yang dia kehendaki, sehingga akan muncul orang-orang yang berdoa meminta-minta kepada guru sekumpul ini. Misalkan, wahai guru sekumpul, tolong masukkan aku ke dalam surgamu. Nah, seperti ini. Walau alam, atau memang sudah ada yang melakukan ini atau belum, namun ini adalah hakikat yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu. Saya tidak mengatakan zaman sekarang orang-orang yang mengikuti guru sekumpul adalah orang-orang kafir. Tidak ya teman-teman, tidak sama sekali. Cuman kita mari berhati-hati, jangan sampai dilakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam taufik Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dan selalu berada di dalam jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.